Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Taklim Duha Masjid Al-Fajar Taman Aster Cikarang Barat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiah, sehat badannya, sehat akalnya, dan insya Allah semuanya diberi kesehatan uangnya. Amin. Kemudian sholawat beserta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita kepada kejernihan hati, menyucikan kita dari segala penyakit kolbu dan juga penyakit jasmani. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu istiqomah, wabil khusus meneladani sikap-sikap beliau yang berkaitan dengan akhlakul qulub, yaitu akhlak-akhlaknya hati. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kajian pada duha hari ini akan saya ulas tentang kedudukan tasawuf dalam ajaran Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran dan Al-Hadisnya telah diberikan berbagai tuntunan baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Zamannya Nabi masih hidup gampang, kita tinggal tanya soal masalah haid, yas'alunaka 'anil mahid, kul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Yas'alunaka, mereka bertanya tentang mahid, yaitu haid. Kemudian dijawab bahwa haid itu adalah kotoran. Fa'tazilun nisaa fil haid, maka jauhilah wanita atau istri saat haid. Namun yang menjadi kontroversi ketika ayat sudah turun, ternyata manusia belum jelas juga. Yang dimaksud menjauhi itu apa? Apakah menjauhi tidak boleh mendekati? Apakah yang dimaksud itu menjauhi enggak boleh melakukan hubungan seksual dengan suami istri misalnya? Ataukah kemudian menjauhi yang enggak boleh ya cuma antara itu dan itu? Maksudnya antara bainas surra wa rukbah, antara pusar sama dengkul. Itu daerah terlarang, zona red zone, zona merah. Akhirnya muncul kejelasan
Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, "I'malu ma syi'tum illan nikah." I'malu, lakukanlah, ma syi'tum, apa yang kalian mau, illan nikah, kecuali nikah. Lah suami istri kok nikah lagi, apa maksudnya? Jima, illan nikah, kecuali jima. Jadi ketika dalam masa haid silakan lakukan apa saja kecuali nikah. Lah suami istri kok nikah? Apa maksudnya? Jima. Nah itu di dalam Al-Quran, sunnah, kalau kurang jelas dijelaskan oleh sunnah. Ya, Al-Quran itu global. Kemudian yang merincikan penjelasan Al-Quran itu disebut dengan sunnah, ya kan? Sunnah. Al-Quran disuruh menjauhi, tapi praktek menjauhi ternyata itu tidak langsung mutlak menjauhi, tapi ada di situ yang disebut dengan yaitu takhsis, yaitu pengecualian. Yang dimaksud oleh Rasulullah itu atau dalam Al-Quran itu adalah nggak boleh hubungan seksual saat istri haid. Gitu cara memahami Al-Quran. Contoh lagi, kalau mau saya bilang, saya bahas, sering disampaikan, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan bagi kamu maitah, bangkai, darah. Tapi kenyataannya Nabi sendiri melakukan intervensi terhadap Al-Quran. Akhirnya dalam hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan, uhillat lana al-maitatani wadammani. Uhillat, dihalalkan, lana bagi kita, al-maitatani wadammani, dua bangkai dan dua darah. Apa itu? Ikan sama belalang. Pernah makan belalang, Bu? Kalau satu ya nggak enak, tapi kalau sewajan enak, Bu. Nah, asal jangan belalang sangit ya. Itu ya kan. Terus kalau darah apa? Hati ya. Hati sama limpa. Nah, itu halal bagi kita meskipun darah. Nah, maksud saya, ternyata Al-Quran itu ada penjelasan detailnya melalui sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Al-Qurannya tutup, nabinya wafat. Gimana terusan? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islamati. Pada hari ini kusempurnakan agamamu, dan kusempurnakan nikmatku, dan aku rela Islam sebagai agamamu. Kata Allah kepada nabinya. Loh, sementara kehidupan terus berlanjut, Bu. Kehidupan Anda sampai sekarang ini dari zaman sahabat yang dahulu, ayatnya berhenti, hadisnya berhenti, kehidupan terus berlanjut. Mau nggak mau, ketika itu muncul satu dasar lagi, ya kan? Muncul satu dasar lagi yang disebut dengan qiyas. Ijma itu menurut saya pribadi itu bukan sumber hukum Islam. Kenapa? Pasti mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Dia cuma menjustifikasi tentang pengertian Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi ijma itu selalu mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Fungsinya adalah menetapkan satu kesepakatan atau pengertian umum.
pengertian yang tidak bisa diganggu gugat di dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Contoh Bu, orang kalau mau mati, kalau sudah mati, ya kan, bayar utang dulu apa menunaikan wasiat dulu? Bayar utang dulu apa menunaikan wasiat dulu? Padahal ayatnya bilang gini, mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Surah An-Nisa ayat 11-12 tentang warisan mesti mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Setelah membayar wasiat yang ia wasiatkan, audain setelah itu utang. Wasiat dulu berarti setelah itu kemudian utang. Nah pertanyaannya sekarang, kenapa utang didahulukan daripada wasiat kalau orang yang mati? Nah itu berdasarkan ijma. Lah ijma apa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu membayarkan utang dulu daripada wasiat. Lah itu ijma itu nggak bisa berdiri sendiri tanpa Al-Quran dan Al-Hadis. Wudu, ya kan? Sholat dulu baru wudu, apa wudu dulu baru sholat? Nah itu yang sampean pahami ya Bu. Dulu itu ayatnya bunyi begini, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal sampai sini, ya kan gitu. Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu tidur, apabila kamu idza kumtum ilas sholati, apabila kamu bangun ilas sholati untuk sholat, maka basuhlah kedua wajah kalian. Nah, melihat ayat tersebut, sholat dulu apa wudhu dulu? Sholat dulu apa wudhu dulu? Loh kan masih bingung. Saya ulangi lagi, apabila kalian bangun untuk melakukan sholat, maka wudhulah. Sholat dulu apa wudhu dulu? Belum saya nyebutin sholat dulu. Apabila kalian bangun untuk sholat, wudhu, maka wudhulah. Wudhu dulu apa sholat dulu? Udah mulai berbeda pendapat. Dari dulu sahabat ini kayak sampean-sampean semua. Silang pendapat kayak gitu itu kayak sampean. Ini sholat dulu apa wudhu dulu? Selesainya di mana? Selesainya di mana coba? Ijma sahabat. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan hadis Nabi. Kenapa? Nabi itu wudhu dulu baru sholat. Begitu. Nah inilah yang kemudian menjadi sebuah ijma. Nah makanya saya menyebut ijma itu hanya justifikasi satu pengertian yang tidak bisa digugat. Tapi itu timbul dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Baik. Nah setelah Rasulullah itu wafat, muncul kias. Kias ini menyamakan sesuatu yang ada Quran hadisnya dengan sesuatu yang tidak ada Quran hadisnya. Maka sejak muncul yang namanya kias ini macam-macam. Mulai muncul ilmu fikih,
Kemudian muncul ilmu tafsir, muncul ilmu akidah. Kenapa? Islam sudah banyak. Mereka sudah membentuk metodologi. Maka kemudian dalam fikih ada pelajaran tentang ahkam, hukum-hukum Allah. Kemudian di dalam akidah ada tentang kepercayaan yang harus diimani, ya kan? Kemudian dalam tafsir bagaimana cara menafsirkan Al-Qur'an. Kalau saya menerjemahkan, ya kan? Saya ini 2005 sampai sekarang itu nerjemah kitab-kitab, ya kan? Pemindahan makna dari satu makna ke lain itu mengalami perubahan. Kadang pemindahannya itu full 70% atau 80% itu sudah bagus. Ya kan? Kenapa? Karena cita rasa yang ada di dalam Di dalam satu bahasa itu tidak bisa ditransformasikan. Tidak bisa dipindahkan ke dalam bahasa lain. Contoh dalam bahasa Indonesia, saya pinjem kata, kalau di saya itu ada orang berdiri di belakang, ya kan? Terus kemudian ada truk mundur. Bunyinya gimana kalau dalam Jawa? Kunduran truk. Kunduran truk. Bahasa Indonesia kan kalau bisa. Bahasa Indonesia kan. Saya berdiri di belakang truk. Kemudian ada truk mundur ngenain saya. Bahasa apa? Bahasa anunya. Bahasa apa? Bahasa Indonesianya apa? Nggak ketemu. Sama. Dalam bahasa Arab nasi itu rus. Sementara dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jawa sego. Sego itu kalau kecil-kecil dan mateng itu apa namanya? Menir ya. Kalau sudah lembut itu ya apa namanya? Bubur. Lah, bahasa Arabnya apa bubur? Nggak ada. Lah itu sama. Kurma kalau mentah disebut apa kalau bahasa Indonesianya? Kurma mentah. Ya kan? Kalau kurma yang sudah jadi terus dimasukkan ke air kayak gini, air putih kayak gini, kan itu jadi manis itu nanti. Apa namanya coba? Kurma kalau yang setengah mateng yang masih ada di dompolnya itu apa? Kurma hamil katanya. Karena untuk orang hamil kan gitu. Kalau di sana namanya balah gitu. Ya kan? Macam-macam itu. Nah, ketika itulah kemudian para ulama, 70% pun enggak masalah. Akhirnya terjadilah yang disebut dengan namanya qiyas. Nah, ilmu ini yang saya maksud di sini ilmu yang muncul terakhir. Yang paling mapan itu adalah ilmu tentang tafsir. Ya kan? Kemudian disusul dengan usulul fiqh. Nah, tasawuf ini baru muncul dan dideklarasikan oleh siapa? Oleh Imam Al-Ghazali. Meskipun zaman Hasan Al-Basri itu sudah ada, tapi bentuknya itu cuma makalah, belum tersistemasi secara baik kan gitu. Contoh begini, orang yang pertama membuat ilmu usulul fiqh
itu adalah Imam Asy-Syafi'i. Kenapa? Ia ditanya oleh seorang yang disebut dengan penguasa Bukhara, namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Cara memahami ayat ini bagaimana sih? Di sini innallaha ala kulli syai'in qadir, kan gitu kan? Kemudian innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Loh, katanya Allah berkuasa atas segala sesuatu termasuk manusia. Lah kok ada ayat sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib, ya kan? Nasib itu kan dulu pahaminya nasib suatu kaum, kalau kaum itu tidak merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri, berarti Allah bergantung kepada manusia dong. Loh, lah akhirnya itu dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Kamu keliru, yang dimaksud itu bukan merubah nasibmu, tapi Allah itu tidak merubah nikmat, kecuali kamu yang merubah nikmat itu sendiri. Itu ma di situ artinya adalah kalau ditunjukkan kepada ayat yang lain bahwa yang dirubah oleh manusia itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah, bukan nasib. Nikmat yang diberikan kepada kamu bukan nasib. Jadi jangan kemudian terpengaruh bahwa manusia ini bisa merubah nasibnya sendiri. Tidak. Nasib itu nggak ada yang tahu. Yang tahu itu hanya Allah. Gitu saja. Loh, Pak Ustadz, kalau nasib saya miskin, ya belum tentu nasib sekarang miskin besok bisa jadi kaya. Loh, begitu. Nasib itu misteri. Saya udah sering bilang, kemarin itu sejarah, sekarang kenyataan, besok adalah misteri. Kata orang-orang yang lebih keren, besok adalah mimpi. Kan gitu. Gampang, mimpi ya mimpi yang besar kan gitu. Nah, itulah yang kemudian misalnya usulul fikih itu berangkat dari kontradiksi memahami ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Tafsir demikian, Pak. Tafsir demikian. Tafsir itu berangkat dari memahami ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Al-Quran ini kadung turun dengan bahasanya orang Arab. Loh, bahasa orang Arab itu kemudian mesti itu mempunyai cita rasa yang tidak bisa ditangkap oleh bahasa lain. Contoh, saya tanya sama ibu-ibu, ungkapan polisi wanita itu betul apa salah? Polisi wanita itu betul apa salah? Betul apa salah? Betul. Polisi lalu lintas tugasnya ngapain, Bu? Polisi wanita tugasnya apa? Saya balik lagi sayang, kalau kemudian bahasa itu kadung salah mesti kaprah. Kalau sudah kaprah itu diterima sebagai kebenaran. Gak bisa itu. Contoh begini, yang benar wanita pedagang atau pedagang wanita? Wanita pedagang. Lah kenapa kemudian polisi wanita? Loh, bahasa itu bahasa. Problem bahasa kalau ditelan mentah ya kayak gini. Masak nasi. Betul enggak? Udah masak nasi apa belum? Masak nasi apa belum? Loh, nasi kok dibahasa itu loh. Jadi bubur. Nah, ini problemnya.
Problem yang kayak gini kalau dikatakan ke ibu-ibu masak nasi, polisi wanita atau polwan, itu enggak masalah. Kenapa? Dipahami dari dulu seperti itu. Lah ketika muncul yang namanya ilmu tafsir, kono lho takono desa, was'alul qaryata, tanya kepada desa, itulah kemudian muncul yang namanya kaidah ilmu tafsir. Cita rasa orang Arab itu kemudian dibawa kepada pembelajaran Al-Quran. Bukan kemudian Al-Quran ngikutin orang Arab, enggak. Memang Al-Quran itu datang dengan bahasa yang tinggi. Kenapa? Karena bahasa Arab itu bahasa yang tua. Kamu artikan apa saja itu luas. Luas. Ya kan? Luas. Luasnya itu apa? Luasnya itu solihun likulli zamanin wa makanin. Jadi ketika was'alul qaryata, tanyalah kamu kepada desa, itu maksudnya ada yang dibuang, was'alul ahlal qarya, tanyalah kepada penduduk desa. Nah, yang kayak gitu itu kemudian ada dalam kaidah tafsir. Kemarin yang sempat rame kan gitu. Innama yakhshallahu min ibadihi al ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al ulama'u. Hanya yang takut kepada Allah adalah para ulama. Siapa aja yang takut sama Allah? Lah kok kemudian muncul yang namanya kecoa, ular, buaya, pokoknya takut sama Allah itu adalah loh, itu enggak memahami tafsir. Kategori al-ulama itu jamaknya kata alim. Alim itu sama dengan tahu. Tahu itu menggunakan proses berpikir. Berpikir itu menggunakan logika. Lah makhluk yang mempunyai logika itu cuma manusia, meskipun sama-sama hewannya. Satu hayawan natek. Loh, itu pakai itu, Bu. Lah siapa yang enggak natek, yang enggak berpikir? Ya hewan-hewan yang lain. Nah, maka itu hewan itu tidak kena khitab. Enggak kena hukum. Kenapa? Lah mereka enggak bisa baca. Ya kan? Enggak bisa ngeredit, enggak bisa ngutang. Ya kalau seandainya masuk ke masjid ya paling kemudian digusasuh kan gitu. Kalau ada misalnya ayamnya, jagonya siapa masuk ke masjid, oh ingat aja itu. Nerek crot di sini, kemudian ya sudah ayam. Ya kan enggak kena khitab kan gitu. Nah, itu yang kemudian disebut dengan apa? Kaidah muncul-munculnya ilmu tafsir. Padahal di situ ada klasifikasi lagi kan gitu. Terus kemudian ilmu tasawuf ini, kedudukan tasawuf ini ada muncul pada Imam Al-Ghazali melalui, kalau tidak salah itu ada dua konsep. Konsep yang pertama adalah manusia terdiri dari dua komponen besar, jasad dan roh. Jasad rentan terkena najis, kotor, kemudian berdebu, ya kan? Lah, kalau misalnya itu dibiarkan, maka yang timbul penyakit itu mesti. Penyakit itu mesti. Coba rumahnya itu sampah nggak dibuang, nggak dibuang, sakit nggak kira-kira? Sakit, ya kan? Atau kemudian dari mana pergi kemana, kemudian nggak cuci tangan langsung makan, sakit itu. Maka itu perlu untuk menjaga kelangsungan manusia, itu juga harus kemudian menjaga jasad, kesucian
jasad. Kemudian sementara ruh juga rentan terkena kotoran dan penyakit, yaitu penyakit hati dan bahaya lisan. Saya tanya ibu-ibu ini, ibu pernah nggak mikir sampai nyesek? Pernah nggak mikir sampai nyesek? Mikir sampai nyesek ke dada? Pernah nggak? Lah itu penyakit hati namanya. Mikirin anak yang belum sukses, mikirin si perawan tua, anaknya yang belum diambil nikah oleh perjaka-perjaka. Ya Allah, sampai nyesek kayak gitu. Betul gak? Atau terlibat dendam dengan orang lain. Aku kemarin, kalau orang Jawa dulu, Bu, orang Jawa dulu itu, kalau sudah ngelempit sewek, mipit sewek, tahu Bu? Mipit sewek itu tanda-tandanya dia itu mau ngelaknat orang. Yang dulu saya pernah dengar itu gini, udah buruh, kalau di saya itu daerah Suwayuwo, Pasuruan, itu tempat ngoncein kapuk. Jadi pohon randu itu diambil, ya kan, diambil, dijemur, kemudian dikupas, dikeluarin hatinya kapuk itu untuk dibuat bantal dan sebagainya. Dulu itu kemudian ada mbok tua, udah tua, nggak punya anu, terus kemudian jadi kuli ngulitin biji kapuk. Nah dia ternyata nggak dibayar, Bu, nggak dibayar sama juragannya. Yang benar itu kan kalau sudah nyuruh orang, bahkan sebelum selesai dikasihkan keringatnya itu belum kering itu harus dikasihkan. Tapi nyatanya malah diejek. Masa kamu nggak bisa sabar? Masa kamu nggak bisa? Ini kan belum laku. Lah aku harap mangan opo to juragan, kan gitu. Masa kok nggak bisa sabar? Akhirnya dia sambil mipit sewek, tahu sewek Bu ya? Sewek aku jarit dulu itu ya orang-orang tua. Enggak lama setelah itu bangkrut, badannya lumpuh. Wah itu doanya madlum itu kayak gitu. Doanya madlum. Orang yang didolimi waktunya selesai bayar kan gitu. Enggak tahu ya, makanya kalau sudah nyuruh orang, jangan sampai orang itu terdalimi. Kalau nggak bisa disemayani, kalau nggak punya apa-apa, sebagai konsekuensi akad, ya harus apalah di situ, mau harus kayak gitu. Karena kalau orang Jawa dulu itu kalau sudah kayak gini, sambil kan gitu, nahan amarah yang nah, itu bolehlah ia kemudian mengatakan doaul madlum, tapi pada kenyataannya itu juga bukan menunjukkan akhlak yang mulia, begitu. Nah maksud saya ini kan nggak bisa disakitin hati ini. Hati ini sakit, lah biar nggak sakit, biar kebal terhadap terhadap penyakit hati, inilah yang kemudian perlu dibersihkan. Kemudian untuk membersihkannya manusia harus melakukan toharoh, ya kan? Nah toharoh itu ada dua. Toharohnya hati, tobat. Toharohnya jasad, seperti yang kita kenal, itu suci dari hadas dan najis. Nah, kita bahas satu persatu dulu. Najis itu apa? Najis itu sesuatu yang dianggap najis oleh syariat, ya kan? Kadang itu tidak najis, kadang itu dianggap najis oleh banyak orang, tetapi menurut syariat itu tidak najis. Lah syariatnya siapa ya? Syariatnya Allah dan dijelaskan oleh Rasulullah. Buktinya apa? Begini, kalau ada bayi laki-laki kencing ya, belum 2 tahun dan belum makan apa-apa,
itu membersihkannya pakai cipratan air saja. Loh, padahal itu najis kalau melihat umumnya, ya kan? Atau kemudian tainya cicak sedikit, ya kan? Jatuh di baju gini, waladhdallin amin. Terus kemudian ada kucing masuk ke sini, ya kan? Padahal habis lewat, tuh kakinya kelihatan kan gitu. Lah itu nggak dianggap karena memang itu dihukumi makfu, ya kan? Hadas itu apa? Hadas itu kondisi yang mewajibkan wudhu dan mewajibkan mandi. Mandi besar maksudnya. Sebenarnya nggak ada yang disebut mandi besar. Orang Arab itu ya mandi kan gitu aja. Mandi itu ya definisinya sekujur tubuh kena air. Lah tapi ketika itu ada yang disebut dengan wudhu, ada yang disebut dengan apa mandi. Nah, itu untuk kebersihan jasad. Kebersihan hati dipetakan oleh Imam Al-Ghazali itu maradul qalbi wa afatul lisan. Penyakit hati dan bahaya mulut. Mulut ini paling banyak memproduksi maksiat. Nah, apa Bu kira-kira? Ghibah. Majelis ghibah itu paling enak kan gitu ya. Majelis ghibah. Oh itu loh kursinya anyar kan gitu. Baru datang kemarin beli di online kan gitu. Diantar itu. Suaminya kerja apa sih? Kan gitu. Gajinya cuma berapa sih? Masa sih gajinya segitu aja bisa kursi kayak gitu? Kan gitu. Nah, ghibah, ya kan? Ghibah. Kemudian namimah. Namimah itu adu domba. Cara adu domba apa? Oh, aku ngelihat suamimu jalan deh sama kliennya, kan gitu. Terus kemudian aku ngelihat juga istrimu jalan sama kliennya. Wah, akhirnya kemudian diadu kan gitu. Akhirnya cerai. Yang tepuk tangan, wah seneng, saya tunggu jandamu. Namimah, ya kan? Terus kemudian kadep itu dusta, ya kan? Dusta itu beda dengan takrit loh. Nabi Ibrahim itu dusta apa enggak? Loh, Nabi Ibrahim pernah dusta loh. Saya tanya, Nabi Ibrahim itu kan pernah dituduh Namrud, ya kan? Saat mereka pergi ke festival perayaan, Nabi Ibrahim duar patung yang paling besar itu patung-patung sekitar itu dihancurkan. Tinggal disisahkan satu patung besar. Terus ditanya, siapa yang menghancurkan patung sebanyak ini? Nabi Ibrahim menjawab, bal fa'aluhum kabiruhum. Bahkan yang melakukannya adalah yang terbesar. Namrud kayak gitu kan gak terima. Lu apa ya bisa? Lah kalau gak bisa ngapain kamu sembah kan gitu. Lah itu kan maksudnya itu adalah takrit, ya kan? Takrit itu yang mengalihkan bahwa yang dimaksud adalah kebalikannya. Lah itu dalam bahasa ada itu. Lah kidep, ya kan? Ghibah, namimah, kidep, terus kemudian samatah, suka ngumpat. Iwak jaran sego sak pincuk. Nah, bahasa apanya? Bahasa Jawanya jancuk. Nah, kalau di sini apa? Oh, enggak ada. Orang Jawa itu kalau orang Jawa kalau ngumpat itu habis-habisan kan gitu. Ya kan? Atau kalau orang barat lebih hanu lagi, mother. Kemudian fakir. Kan kayak gitu. Itu penyakit lisan. Ya kan? Lah, afatul lisan. Ada lagi yang disebut dengan maradul qalbi. Kalau tadi babnya lisan, ya kan, sekarang qalbi. Qalb ini. Qalb. Apa?
Hubbud dunya yang pertama. Hubbud dunya itu dunia ini nggak bisa ditinggalkan, bener punya. Tapi mikirnya, contoh yang paling gampang aja. Orang punya itu mesti kangelan. Tahu kangelan? Susah. Susahnya kenapa? Susahnya itu banyak harus dibenahi. Punya mobil harus sedia garasi. Betul nggak? Nah, kalau diletakkan di jalan pasti dikomplain. Betul nggak? Oh, saya itu jadi RT Bu 2 periode sampai sekarang. Soal kayak gitu itu bisa gontok-gontokan. Sudah punya mobil kemudian ya Allah, itu bawahnya itu hati-hati kan gitu, jangan sampai merepet. Harus asuransi. Kalau kira krip gitu aja harus klaim. Klaim ngurusnya Masya Allah. Nah, itu hubbud dunya. Sampai mau meninggal yang dicari itu apa? Ketika sakit sudah tidak berdaya harus megang duit. Betul enggak? Bangun dari ICU, siuman yang pertama ditanyakan, mana mobil kijangku? Betul enggak? Ayo ngaku sendiri. Itu hubbud dunya. Ya, hubbud dunya. Terus ada lagi yang kemudian disebut dengan ujub. Ujub itu beda dengan kibir, sombong. Ujub itu bangga terhadap dirinya sendiri. Aku ini loh yang paling bisa. Kalau kamu kan masih kecil, belum bisa apa-apa, kan gitu. Orang lain gak ada yang mampu ibadah 100 rakaat loh. 100 rakaat kecuali aku. Kemudian biasanya ujub sama kibir itu diikuti dengan riya. Makanya di grup itu kemudian waktunya sholat tahajud. Sering ngirim jam 2, jam 3. Walah kan gitu. Ini ngajak apa pamer sih? Ini ngajak apa pamer? Ya kan? Nah, ini yang kemudian harus diobati. Kalau kibir itu sombong. Sombong itu mengecilkan orang lain. Kalau merasa dirinya itu sendiri yang paling besar tanpa mengikutkan orang lain itu ujub. Kalau kibir itu pasti merendahkan orang lain, kan gitu. Kemudian ada lagi akhlak. Setelah itu akhlak. Akhlak kalau tadi maradul qulub, sekarang cara menyelesaikannya apa? Tahayyul bil akhlakil mahmudah atau tazayyun bil akhlakil mahmudah, yaitu menghiasi diri dengan akhlak-akhlak terpuji. Yang pertama apa? Untuk menghilangkan segala kesombongan dan segalanya itu tawakal. Tawakal. Tawakal itu apa? Tawakal itu perbuatan hati. Awas, jangan keliru. Tawakal itu perbuatan hati. Ibu sudah haji, ya kan? Mau daftar haji. Daftar haji ini itu menggunakan tawakal. Tawakal itu apa? Tawakal itu apa? Perbuatan hati, bukan perbuatan badan. Maksudnya apa? Kalau sudah tawakal ya perbuatan badan, ya kan? Perbuatan badan, maka upaya untuk mencapai kesuksesan harus tetap dilakukan. Baru kemudian tawakal. Gitu loh. Dapat proyek, ya kan? Aduh, ini kemudian nggak dapat order sih kan gitu. Tapi us tawakal saja. Jalan nggak? Jalan nggak? Nggak jalan.
Yang benar itu adalah ketika orang itu tawakal, kakinya jalan, hatinya wis gak usah mikir, mlaku wae. Embuh sampai tutun di Gusti Allah ngersake, monggo wis. Kan gitu. Artinya apa? Jangan sampai kita ini tertawan oleh keinginan-keinginan kita. Pokoknya jalan gitu saja. Allah yang akan ngasih. Lah kalau enggak gitu, maka kita akan mengandalkan amal kita, mengandalkan kepangkatan kita, dan merasa bahwa segala-galanya berasal dari kita. Lah ini yang enggak boleh. Akhirnya kalau enggak tawakal, munculnya itu sombong. Nah, akhirnya ulama syariat fokus pada kesucian jasad, bab hadis, bab hadas, bab najis, bab muamalah, biar selesai ini gimana, ya kan? Karena ibadah sama muamalah itu masuk kerjaannya para ahli syariat. Ulama tasawuf fokus pada kesucian jiwa. Kesucian jiwa. Nah, kesucian jiwa itu diraih dengan apa? Banyak. Menyumbat hawa nafsu, itu yang paling utama. Menyumbat hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa? 9 lubang. 9 lubang. Mata ini 2, kuping ini 2, hidung 2, 1,